Oke, saya lanjutkan. Kalau tadi itu teoremanya teora B aturan substitusi. Ini tetap aturan substitusi, tapi teorema yang berikutnya beda teoremanya, aturan substitusi. Kalau saya lebih menyebut ini sebagai aturan perubahan batas. Kayak gitu. Kenapa? Habis ini saya jelaskan. Jadi gini bunyinya itu sama ya. Kalau misalnya f itu suatu antiturunan dan sebagainya, f-nya itu suatu fungsi yang bisa diturunkan, bisa diferensiabel gitu. Jadi AB, integral AB f gx g absen x itu sama dengan, mirip kan ya, mirip dx, ya lupa, dx sama dengan, nah ini batasnya itu berubah, di sini GA, di sini GB, fungsinya itu FU, kayak gitu, FU DU. Nah kayak gitu, dengan tentunya U itu sama dengan GX, kayak gini. Ini yang akan teorema aturan substitusi kalau saya katakan perubahan batas, kayak gitu. Jadi gimana cara membuktikannya? Sama, profnya sama. Pertama kita misalkan f itu anti diferensial. Misalkan f besar itu adalah anti turunan, derivatif, anti turunan dari f kecil. Nah, maka nanti kalau misalnya ditanyakan itu AB, f gx, g absen x, dx, kayak gini ya, sama ya, dx, itu maka hasilnya adalah f x plus f gx, saya tulis di sini aja biar clear tulisannya, gx plus c. Menggunakan apa ini? Ini menggunakan teorema B yang tadi, yang B, yang ini ya, yang ini, integral fx g absen x dx sama dengan f gx plus c, sama kan? Nah sama, ini pakai teorema yang B. Oke, saya lanjutkan teorema yang B. Kemudian sekarang di sini ininya tetap, sekarang ini yang berubah. Di lain sisi itu kita bisa melihat integral dari AB f gx g absen x dx itu sebagai suatu fungsi f gx kayak gini aja ya, tetapi nanti ada batasnya b sampai a, gitu kan? Soalnya di sini itu ada intervalnya. Kalau yang ini tadi kan nggak ada intervalnya. Kalau yang ini teorema B itu integralnya integral tak tentu. Jadi kayak gini. Integral, kalau karena ini sudah integral tak tentu, ini nggak ada ya, maaf. Ini nggak ada. Nah sekarang kita beranjak ke integral tentu. Jadi ada batasnya A sampai B. Otomatis di sini dikasih A sampai B, C-nya hilang. Kenapa kok C-nya hilang? Karena nanti kalau misalnya ada pun itu nggak mempengaruhi. Kalian masukkan di sini plus C, hasilnya pasti sama saja. Kenapa? Karena ketika kalian masukkan B, C-nya itu tetap ada. Dikurangi, kalian masukkan A, C-nya juga tetap ada. Jadi saling meniadakan, kayak gitu. F gx batasnya B sampai A. Otomatis di sini F G B dikurangi dengan F G A, kayak gitu. Nah, ini itu sama dengan apa? Ini sama dengan F U. FU dengan di sininya GB sama GA. Jadi GB-nya kalau kalian masukkan ke sini jadi FGB, GA-nya kalau kalian masukkan jadi min FGA. Soalnya batas bawah jadi ada minnya. Kayak gitu kan? Otomatis yang ini itu juga karena F itu anti turunan dari F kecil, maka ini bisa kita tuliskan GA GB integral ya FU DU. Sudah selesai, maka terbukti integral dari A sampai B f gx g absen x dx itu sama dengan ini. Itu teorema aturan substitusi yang kedua. Yang ini ya, yang kedua. Terus namanya digunakan untuk apa Pak? Sebenarnya terserah sih. Kalian kalau misalnya ada soal boleh menggunakan yang pertama, teorema B yang tadi, atau menggunakan yang kedua, teorema C ini. Misalkan saya kasih contoh soal. Contoh soalnya itu integral 0 sampai 1 x plus 1 x kuadrat plus 2x plus 6. Tambah kuadrat sudah. Dx kayak gini.
Berapakah ini hasilnya? Nah, caranya sama. Awal mulanya kalian misalkan U-nya dulu. U-nya itu cari yang terbanyak dengan harapan kalau misalkan diturunkan itu bisa nyoret kayak gitu. Atau bisa dimisalkan U-nya sama dengan X kuadrat plus 2X plus 6. Maka DU sama dengan apa DU-nya? DU-nya sama dengan ini diturunkan berarti 2X, ini diturunkan 2, yang ini diturunkan jadi 0. Oke, ingat ada DX karena diturunkan terhadap X. DU sama dengan 2 buka kurung X plus 1. Kayak gitu kan? Biar apa? Biar bentuknya mirip dengan yang atas. Kalau mirip kan enak tinggal ngapus, tinggal nyoret. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita ubah dulu batasnya. Perhatikan batasnya. Batasnya yang bawah kan 0. 0 ini berlaku untuk X. Ketika X-nya itu sama dengan 0, maka U yang tadi itu X kuadrat plus 2X plus 6, yang ini ya diganti X-nya jadi 0. 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 6. Berapa ini? 0, 0, 6. Berarti U-nya sama dengan 6. Kalau batasnya itu X sama dengan 1, yang ini ya, batas atasnya X sama dengan 1, maka U sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 6. 1 ditambah 2 ditambah 6, 9. Selesai. Batasnya sudah, ini anggap ini itu GA, ini itu GB. Kayak gitu ya. Jadi batasnya sudah berubah. Sekarang tinggal menghitung hasil integralnya yang tadi. Saya hitung di sini aja ya, menghemat kertas. Selanjutnya 0, 1 gitu kan ya. X plus 1 X kuadrat plus 2X plus 6 ini dikuadratkan dx gini sama dengan, nah sekarang kita ubah dulu dikit-dikit. Jadi tetap ini 0, ini 1, tetap ya, tetap X, cuma gini, ini setengah, yang di atas ini 2, ini kan sama aja. Ini X plus 1 per X kuadrat plus 2X plus 6 dikuadratkan dx. Sama aja ya. Yang ini tuh yang tak tambahkan. Yang ini tuh yang tak tambahkan. Tapi nggak berpengaruh terhadap hasil akhir. Kenapa? Soalnya setengah kali 2 adalah 1. Selanjutnya, setengah yang ini boleh kita keluarkan, boleh juga tetap ada di dalam, terserah kalian. 2 yang ini kalau digabungkan berarti 2 kali X plus 1. Gitu kan? 2 kali X plus 1. 0. Ketika kita mau mengubah jadi U semuanya, batasnya juga harus diubah. 0 tadi kalau X-nya 0, U-nya jadi 6. Berarti di sini 6. 1 jadi 9. Berarti di sini 9. Setengahnya gimana? Setengahnya tetap. Ini kan 2 kali X plus 1. 2 kali X plus 1. Oh ini. 2X plus 1 ya. 2X plus 1 dx itu sama dengan du. Berarti ini sama ini. Kalau dikalikan kan 2X plus 1 dx sama dengan du. Saya taruh di belakang aja. du. Sekarang ini sudah, tinggal ini. 1 per ini. Ternyata x kuadrat plus 2x plus 6 itu dimisalkan u. Berarti di sini tinggal 1 per u kuadrat. Gini ya. Otomatis di sini tak terus lagi. 6, 9. Di sininya itu setengah. U pangkat min 2. Kalikan du. Berapa ini? Sorry. Ini gini. Setengah. Kemudian di sini berapa? Hasilnya adalah U pangkat min, atau di sini ada tanda negatifnya, min U pangkat min 1, kayak gini. 6, 9, ya kan? Min 1 kalau diturunkan, min U pangkat min 1 kalau diturunkan, ininya pindah ke sini, jadinya min kali min 1, 1. Yang ini dikurangi, pangkatnya itu dikurangi 1, jadi min 2. Sama ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini itu sama dengan setengah, minnya tak taruh depan, dikalikan dengan 1 per U. 9 dan 6, kayak gini. 9-nya kalian masukkan. Kalau 9-nya dimasukkan, 9-nya 2, 18. Jadi min 1 per 18. Dikurangi dengan 6-nya, kalau dimasukkan berapa? 6 kali 2, 12. Min 1 per 12. Min 1 per 18 ditambah berarti ya, min ketemu min 1 per 12. Berapa ini? Hasilnya adalah 1 per 36. Kayak gitu. Silakan dipahami dari 3 teorema. Kita belajar 3 teorema dulu. 3 teorema, tapi nanti kalian belajar sendiri ya untuk latihan-latihannya. Nanti tak kasih latihan-latihan mana saja yang perlu dikerjakan. Saya harap ini benar-benar dipahami betul-betul.
agar kuliah daring ini bisa bermanfaat, bisa menggantikan kuliah tatap muka meskipun kurang maksimal sedikit ya, berkenaan dengan waktu, kemudian mungkin kalau kalian kuota dan lain-lain. Oke, saya akhiri kuliah kita pada daring minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.